Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas materi. Pada malam hari ini saya akan membahas materi full costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Nanti kita akan ada dua ya, metode variable costing dan full costing. Nah, ini akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu tentang metode full costing. Nah, di sini pengertian metode full costing adalah yaitu menentukan harga pokok produksi yang dimana semua biaya produksi diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi yang dihitungkan dalam harga pokok produksi metode full costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan harga pokok produksi. Untuk lebih jelasnya di sini kita lihat. Nah, di sini ada contoh soal ya. Diketahui pada tahun 200A lambat 2020 ya, PT ABC memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Ini data yang dikeluarkan atau data biayanya berupa biaya bahan baku 200 per unit, biaya tenaga kerja langsung 150 per unit, biaya overhead variabel 400 per unit, biaya overhead tetap di sini 150 per unit, biaya pemasaran tetap di 100.000, biaya pemasaran variabel 300 per unit, dan biaya administrasi umum tetap 200.000. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Selanjutnya produk A ini dijual dengan harga 2.000 per unit. 2.000 per unit. Dan produk A terjual sebanyak 1000 unit. Nah, artinya ketika diproduksi di sini barang tersebut laku terjual semua ya, dalam satu periode atau satu tahun buku keuangan ya. Oke, sebelum dilanjutkan masih ingat ya, ini untuk biaya bahan baku ya. Biaya-biaya yang berkaitan memang bahan baku produk atau material produk ya. Ini tenaga kerja langsung, yaitu orang-orang yang bekerja ya, yang berkaitan langsung dengan proses produksi ya. Terus di sini ada contohnya karyawan yang langsung operator ya. Ini masuk dalam biaya kerja langsung. Terus di sini ada biaya overhead variabel. Di sini biaya overhead variabel adalah biaya-biaya yang kita bahas, yaitu biaya listrik, biaya air ya, yang meningkat setelah adanya produksi ya. Sedangkan ini biaya overhead tetap, di sini adalah biaya listrik, air yang tanpa ada produksi pun dia akan tetap dikeluarkan. Terus selanjutnya biaya pemasaran tetap ya, untuk contohnya untuk gaji-gaji marketing ya yang sifatnya tetap, supervisor ya, level-level tertentu ya. Dan ini biaya pemasaran variabel, ini sifatnya variabel ya, yang ketika pemasaran meningkat maka biayanya akan meningkat ya. Contohnya biaya insentif sales ya. Terus biaya operasional sales ya, dia akan meningkat ketika penjualan meningkat ya. Terus selanjutnya di sini biaya administrasi dan umum tetap. Nah, ini biaya-biaya yang kaitan sama administrasi ya, misalkan pembuatan surat jalan dan lain-lain. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan ya. Oh ya, sebelumnya di sini pertanyaannya itu hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode full costing dan buatlah laporan logirabanya. Nah, ini kita akan hitung
Nanti bagaimana juga untuk laporannya seperti apa. Oke, ya, ini untuk menentukan jawaban yang pertama, yaitu menentukan harga pokok produksi. Di sini biaya bahan baku ya, tadi 200 per unit karena produksinya 1000, berarti di sini totalnya 200.000 ya. Terus biaya tenaga kerja langsung ya, ini 150 per unit dibebankan kali 1000 jadi 150.000. Biaya overhead variabel ya, yang tadi kita sebutkan ya, bahwa seperti listrik ya, air yang meningkat karena peningkatan proses produksi di sini sebesar 400.000. Dan biaya overhead tetap ya, ini sebesar 100.000 ya. Sebesar 150.000. Ini angkanya salah ya. Jadi total harga pokok produksi di sini adalah 900.000 ya secara total. Dimana ketika kita hitung per unit, karena di sini 900.000 dan produksinya 1000, artinya harga per unitnya sebesar HPP-nya sebesar 900 rupiah ya. Nah, di sini sampai di sini kita selesai menentukan metode penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan full costing ya. Jadi di sini 900 rupiah per unitnya. Nah, bagaimana seandainya produk tersebut laku terjual dengan harga Rp2.000 per unit ya? Bagaimana laporan keuangannya? Mari kita lihat. Oke ya. Nah, di sini ya hasil penjualan ya dalam laporan keuangannya 2.000 dikali 1.000 ya. Ini sebenarnya nanti di laporan keuangan nggak ada ya. Ini saya penjelasan aja ditampilkan di sini. Jadi total omset yaitu 2 juta ya. Dan harga pokok penjualan 900 dikali dengan 1000 yaitu 900.000 ya. Jadi laba kotornya di sini sebesar 1.100.000. Setelah itu barulah dikurangi dengan biaya ya. Biaya yang di luar biaya produksi, yaitu biaya pemasaran variabel yang tadi meningkat ketika ada penjualan meningkat. Contohnya bonus sales ya dan operasional sales. Di sini 300 per unit dikali 1000 unit jadi 300.000 ya. Terus biaya pemasaran tetap ya, tadi gaji supervisor dan lain-lain di bidang pemasaran atau di marketing ini sebesar 100.000. Dan biaya administrasi dan umum tetap di sini 200.000 ya. Jadi total biaya 600.000 ya. Laba bersihnya di sini 500.000 ya. Oke, coba diperhatikan kelemahan dari sistem full costing ya sebenarnya terletak di pada harga pokok penjualannya ya, di sini yang di 900.000 ya. Jika produk tersebut laku ya dalam satu periode, ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Nanti hitungannya ya akan sama ya, baik variabel costing maupun full costing, nanti rugi labanya secara angka akan sama ya. Jika produk tersebut di sini laku terjual semua ya. Akan tetapi ya, jika produk tersebut hanya laku sebagian atau ada stok di gudang ya, maka di sini ya akan terjadi ada biaya yang sebenarnya sudah dikeluarkan dalam periode tersebut tetapi tidak dibebankan ya dalam periode berjalan ya. Nanti saya akan ambil contoh ya, ilustrasi jika penjualannya tidak full. Baik, kita lihat. Baik, ini untuk ilustrasi penjualan produk ya yang kebetulan dalam satu periode tidak laku semua ya, dimana tadi kita produksi sebanyak 1000 unit ya, tetapi ternyata penjualannya dalam periode tersebut hanya 500 ya. Kita lihat di sini 2.000 dikali 500 ya, omset sebanyak 1 juta ya. Dan 9 tadi harga pokok per unitnya 900 dikali 500 ya, jadi 450. Nah, pembebanannya ya total laba bruto 550 ya. Nah, di sini biaya pemasaran variabel
150 ya, dari 300 ke 500. Pemasaran tetap di 100.000 ya, akumulasi umum dan tetap 200.000, total 450. Jadi labanya ini 100.000 laba bersih dalam satu periode. Nah, ini ada tidak dengan metode pool costing. Sebenarnya periode ini ketika produksi sebenarnya ya 900.000 itu sudah dikeluarkan sebagai harga pokok produksi ya. Tetapi ya di sini dibebankan dalam periode ini hanya 450.000. Artinya ada 450.000 rupiah lagi ya yang tidak dibebankan pada periode berlangsung. Nah, inilah kekurangan dari metode produksi, metode penentuan harga pokok full costing. Baik, demikian kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang tanyakan di Google Classroom ya. Dan nanti saya akan kasih tugas berkaitan dengan metode penentuan harga pokok produksi full costing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.